Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Taskia, NIM 2023111190 dari kelas Manajemen E. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pandangan Islam terhadap media sosial. Pada zaman sekarang ini, modernitas teknologi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dan umat Islam pada zaman sekarang ini adalah media sosial. Jika pada periode sebelumnya media sosial ini hanya menggunakan koran, radio, televisi, dan peralatan sederhana lainnya, tetapi zaman sekarang ini telah diubah menjadi lebih mudah dengan adanya teknologi. Akibat yang paling dikhawatirkan adalah media sosial ini nantinya akan lebih cenderung digunakan sebagai alat untuk melancarkan berbagai pemikiran-pemikiran yang nantinya tidak relevan dan akan merusak norma-norma kehidupan yang berlaku. Oleh karena itu, semestinya kita harus lebih mengetahui batasan-batasan dalam bermedia sosial agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Banyak sekali media sosial saat ini yang sudah beredar dan menjadi hal yang tidak terlepas dari masyarakat saat ini. Namun dalam kondisi ini juga terdapat berbagai potret masyarakat dalam bermedia sosial. Pertama, mereka yang mampu mengakses berbagai informasi secara fungsional yang nantinya akan menambah pengetahuan, semakin berdaya dan memiliki peluang dalam banyak hal. Yang kedua adalah orang-orang yang mereka ini gaptek atau gagap teknologi dan hanya mengikuti tren. Orang seperti inilah yang nantinya akan terdampak negatif dari adanya teknologi ini sendiri karena ketidakpandaian dalam menyaring suatu informasi yang ada dalam media sosial tersebut. Meskipun dalam bermedia sosial ini juga memiliki dampak yang cukup negatif dalam kehidupan sehari-hari, tetapi sebagai umat Islam kita bisa menggunakan media sosial ini secara proporsional. Dalam bermedia sosial ini kita harus memiliki literasi yang cukup, kendali dan batasan yang jelas dalam menggunakan teknologi saat ini. Yang terpenting adalah kita tahu dan mampu mengenali batasan-batasan dalam bermedia sosial sehingga tidak terjerumus dalam hoax-hoax yang beredar saat ini. Dalam ranah praktek berteknologi, penyampaian informasi juga dituntut memiliki pengetahuan dan kemampuan etis sebagaimana yang ada dalam Al-Quran, tercermin dalam berbagai bentuk akhlakul karimah yang kontekstual dalam menggunakan media sosial. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi dengan benar dan tidak ada rekayasa ataupun manipulasi fakta. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30 yang isinya demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang kedua, bijaksana, memberi nasihat yang baik, serta argumentasi yang jelas, terstruktur, dan baik pula terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Karakter, pola pikir, dan kadar pemahaman orang lain dalam media sosial ini sangat beragam sehingga informasi yang disampaikan harus mudah dicerna dan diterima dengan tata bahasa yang baik dan jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang ketiga, meneliti fakta atau cek-recek untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku informasi yang akan disampaikan. Seorang muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta dengan informasi awal yang ia peroleh agar tidak terjadi ghibah, fitnah, dan namimah. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6.
yang isinya, hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kaummu menyesal atas perbuatan itu. Ketidakhatian dalam menyebutkan atau memberi suatu informasi kepada pihak tertentu yang tersebar ke ranah publik ini bisa berakibat buruk dan berakibat besar. Bisa juga menimbulkan pencemaran nama baik sebagaimana larangan dalam Undang-Undang ITE. Yang keempat, yaitu tidak mengolok-olok, mencaci, atau melakukan tindakan penghinaan sehingga menumbuhkan kebencian. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11, yang isinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan orang lainnya. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat maka itulah orang-orang yang zalim. Dunia maya yang sangat bebas dan memungkinkan melakukan tindakan negatif kepada pihak lain bisa memicu provokasi dan adu domba. Untuk itu, pengguna media sosial harus menjaga kehati-hatian dalam bertutur kata dalam bentuk verbal dan non-verbal. Yang kelima adalah menghindari prasangka atau suudzon. Terdapat dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang isinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Yang terakhir yaitu hindari berlebihan bercerita, mengeluh, serta berdoa di media sosial. Rasulullah SAW bersabda, setiap umatku mendapat pemaafan kecuali orang yang menceritakan aibnya sendiri. Sesungguhnya di antara perbuatan menceritakan aib sendiri adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan atau dosa di malam hari dan sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di pagi harinya dia sendiri membuka apa yang ditutupi Allah itu. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Pada intinya, dalam bermedia sosial ini kita harus berhati-hati dalam menerima suatu informasi dan memberikan suatu informasi, karena jarimu adalah harimaumu. Ernest Jellner melihat Islam sebagai agama yang transformatif dengan berbagai alasan. Yang pertama yaitu universalisme ajaran Islam, yaitu prinsip-prinsip ajaran Islam dapat diterapkan di mana saja, kapan saja, dan bahkan Islam mampu menyerap tradisi dan budaya lokal. Yang kedua, skriptualisme Islam, dalam arti Islam mengajarkan bahwa kitab suci dapat dibaca dan dipelajari oleh siapa saja, bukan monopoli kelompok tertentu dalam hierarki keagamaan. Egalitarianisme spiritual, artinya tidak terdapat sistem kependetaan dalam Islam. Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi spiritualnya. Yang keempat, sistem rasional dalam kehidupan sosial. Yang kelima, semangat keilmuan atau scholarly yang tinggi sehingga setiap pemeluk Islam ini meyakini betapa tingginya penghargaan Islam terhadap ilmu. Sehingga Ernest Jellner ini mengambil kesimpulan bahwa di antara agama-agama yang monoteis di dunia ini, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam, bagi dia agama Islam adalah yang paling dekat dengan modernitas.
Dalam hal ini juga Islam memiliki aspek-aspek strategis dan potensial dan universalitas dalam segala segi hidup dan kehidupan manusia. Dalam hukum Islam ada beberapa prinsip yang memungkinkan ajaran hukum Islam ini berkembang secara aktual dan transformatif. Yang pertama, qiyas, yaitu metode analogi yang dinamik. Yang kedua, al-maslahah al-mursalah, yaitu prinsip hukum yang mementingkan faktor kemaslahatan dan realitas sosial. Yang ketiga, mengakui nilai urf sehingga memungkinkan membumikan hukum. Yang keempat, al-hukmu yadurru ma'a al-illah wujudan wa adaman. Hukum ini berkembang berdasarkan ada atau tidak adanya ilat sehingga memungkinkan membumikan terjadinya perubahan hukum secara dinamik dan proporsional. Sikap umat Islam dalam menghadapi modernitas sekarang ini setidaknya dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu westernis, pembaratan atau pelarian keluar. Sikap westernis atau kebarat-baratan ini mendapatkan banyak kritik baik dari kalangan Islam maupun dari luar Islam. Secara ilmiah, sikap pembaratan ini mengakibatkan perkembangan ilmu pengetahuan menjadi konsumtif dan tidak kreatif karena berakar dan tidak banyak melakukan analisis maupun kritik berdasarkan prinsip dan asas keilmuan. Yang kedua adalah fundamentalis atau usuli atau pelarian ke dalam. Sikap fundamentalisme tersebut ini dipandang sebagai kelompok yang anti barat, memandang dengan segala kecurigaan terhadap segala yang dari barat, juga dipandang sangat tertutup dengan perubahan. Mereka berusaha membangun paradigma sendiri yang dianggap muri Islam. Yang ketiga, keterbukaan kritis. Kelompok ini memiliki sikap yang tidak menolak secara a priori terhadap luar, terutama barat, tetapi juga tidak menyerah kepadanya. Sikap ini di satu pihak sadar akan adanya hal-hal baik dan bermanfaat dari luar lingkungan dan tradisinya sendiri dan dapat menikmati dan menghargainya. Dan di lain pihak sadar akan nilai dan cita-cita sendiri dan mengendalikan hubungan dengan dunia luar atas dasar dan kepentingan nilai cita-cita tersebut. Sekian presentasi dari saya. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya membeli good time. Terima kasih atas perhatiannya and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.